warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Semangat pagi. Pagi SMR Jaya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, sukses, bahagia, dan semangat. Allahu Akbar. Oke, sudah siap untuk belajar IPS ya? Ustadz pastikan semua buku, termasuk nanti buku-buku yang literatur yang lain yang sama dengan IPS bisa digunakan. Sudah bawa buku semua? Siap sudah. Nah, gitu dong, lebih semangat. Baik, Ustadz ingin tanya siapa yang tidak masuk hari ini? Zizi. Oke, Zivilia. Kenapa dia tidak masuk? Oke, Zivilia sakit ya. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar pada pagi hari ini dan semoga diberi kelancaran, kita berdoa dulu ya. Silahkan Mbak Caca dipimpin doa dulu teman-temannya dalam hati aja. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai pola kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah sekarang gimana nih manusia zaman dulu memenuhi kebutuhannya? Kita kembali ke masa lalu. Mari kembali ke masa lalu sebelum ditemukannya tulisan. Bisa nggak ngebayangkan bagaimana? Sebentar ya, saya tunjukkan gambar dulu. Waduh. Lawannya bukan semut lagi ini. Ini tahu nggak hewan apa? Yakin gajah? Angkat tangan, coba. Apa? Mamut, betul. Atau ini gajah versi zaman dulu, mamut itu gajah purba yang sekarang udah punah. Oke, anak-anak, ini gajahnya diapain ya kira-kira? Nah, disimpan dulu. Ustadz punya pertanyaan nih untuk kalian. Bagaimana manusia zaman dahulu atau zaman purba bisa bertahan hidup dengan peralatan yang sederhana? Ya, Angel? Oke, zaman dahulu kuat-kuat, good. Zaman dahulu tidak alay sama anak. Oh, zaman dahulu tidak alay ya, tidak manja ya istilahnya, orangnya kuat-kuat. Iya, Caca. Orang zaman dulu kreatifnya seperti apa Mbak Caca? Ya kayak bisa gambar di batu-batu pakai batu. Iya, kalau nggak ada alat bisa pakai batu katanya. Ada yang lain? Ya, silakan Mbak. Zaman dahulu punya insting yang kuat. Sebelum Ustadz lanjutkan, ada lagi nggak yang ingin mengutarakan pendapatnya? Kenapa ya orang zaman dulu? Sekarang kan kalau kita makan tinggal pencet, datang. Kalau dulu, lihat itu. Ya, tapi kenapa mereka masih bisa bertahan hidup ya? Tadi jawaban kalian sudah luar biasa sekali. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini, ya pertemuan ini, apa yang akan kita pelajari? Jadi diingat-ingat ada 2 poin penting yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Apa itu Ustadz? 1. Peserta didik dapat mengurutkan perkembangan alat dan kebudayaan pada masa praaksara ya dengan tepat. Jadi kamu harus bisa menyatakannya atau mengurutkan dengan tepat, nggak boleh kebalik-balik nanti. Kemudian nanti kita akan pembelajarannya melalui kooperatif tipe jigsaw yang dimodifikasi dengan multi platform game quiz ya. Seperti apa itu nanti akan Ustadz jelaskan. Yang kedua, ya tujuan yang kedua bisa dilihat peserta didik dapat menjelaskan kondisi kehidupan sosial ekonomi pada masa praaksara. Kalau zaman sekarang kita mah mudah karena kita mengalaminya sendiri ya enggak? Kalau zaman dulu, gimana ya Ustadz orang bisa bertahan hidup nggak ada HP, nggak ada sepeda motor. Nah, pada masa dan ingat, penilaian yang Ustadz ambil adalah 1. Yang penting kalian semua aktif terlibat dalam pembelajarannya Ustadz. Tidak ada yang ala wis ikut anggota kelompok aja, makmum aja. Nah, nggak bisa seperti itu karena nanti kalian akan dimintain pertanggungjawaban per orang ya.
Jadi penilaian keaktifan, sikap, nanti keterampilan, bagaimana kalian mengkreasi hasil karya, kemudian bagaimana kalian berdiskusi dan mengerjakan LKPD atau lembar kerja yang Ustadz berikan. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, jigsaw itu yang bagaimana sih Ustadz? Ini jigsawnya udah Ustadz modifikasi ya. Jigsaw itu nanti kalian, ini kan tim asal ya. Kelompok asalnya saya bagi deh. Ini Papua ya. Kemudian ini Jawanya mana Jawa? Jawa, Batak. Nah, kemudian ada Sunda. Oke, ini adalah kelompok asal kalian. Kemudian nanti kalian nggak akan jadi satu kelompok. Tapi nanti akan Ustadz pecah menjadi kelompok ahli. Ya, kelompok ahli ini nanti ada 4 ya. Dalam pembahasan kita ada ahli Paleolitikum, ya, ada ahli Mesolitikum, ada ahli Neolitikum, ada ahli Megalitikum. Yang nantinya kalian harus bisa menjalankan tugas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan tadi. Setelah di kelompok ahli ini akan mengadakan kuis. Jadi kuisnya itu kalau ahli Paleolitikum nanti mengerjakan yang Paleolitikum saja, Mesolitikum yang Mesolitikum saja. Jadi di dalam kelompok ahli ini akan diadu kemampuannya. Ya, siapa yang mendapat poin tertinggi di kelompok ahlinya, maka dia akan mendapatkan reward. Baik. Kemudian setelah itu nanti baru yang terakhir setelah ditemukan juaranya, Ustadz akan mengadakan evaluasi sebagai mengukur bagaimana kalian mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ini juga termasuk penilaian. Bawa HP semua? Berpaket data enggak? Ya, oke, good. Ya, baik. Setelah kita tadi belajar ke ini ya, nanti pertemuan berikutnya. Nah, ini setelah itu kalian di pertemuan berikutnya akan kembali ke kelompok asal. Ya, oke, anak-anak ada yang ditanyakan enggak? Jelas? Jelas ya, baik. Nah nanti setelah itu ada kuis antar kelompok asal ya. Kalau hari ini nanti kita fokusnya kuis antar kelompok ahli, pertemuan berikutnya kuis antar kelompok asal. Nanti ditemukan juaranya, kemudian mendapat reward atau penghargaan, baru final test. Jelas ya? Oke, coba tepuk konsentrasi. Oke. Anak-anak, kita memulai pelajaran hari ini dengan melihat tayangan ini. Nah, ini adalah mamut yang tadi kita katakan. Jadi sebelumnya jangan bayangkan, jangan bayangkan bahwa kehidupan dulu ada teknologi. Nggak ada. Sepeda motor nggak ada, belum. Masih jauh. Orang masih bergantung pada alam. Namanya prehistori atau praaksara. Batasnya ditemukan aksara. Setelah ditemukan tulisan, baru sejarah manusia di dunia terbentuk. Jadi kita bisa lihat nih, semakin ke atas semakin maju karena dia sudah menemukan tulisan. Orang yang menemukan tulisan berarti orang yang cerdas. Makanya sekarang kalau kamu disuruh nulis atau baca, jangan apa? Jangan malas ya, karena penanda peradaban itu ditemukannya tulisan. Lihat sebelum ditemukan tulisan, alatnya dari kapak ya. Nah, namanya Stone Age. Dia memanfaatkan batu-batuan ya. Jadi nanti batu itu ada masanya, ada Paleolitik, batu tua, Mesolitik, batu menengah, Neolitik, batu muda, dan kalau di Indonesia ditambah yang baru, Megalitikum ya. Dan hidupnya beda-beda ya. Nanti kalian cari, silahkan diamati itu. Ada yang main tanah, kemudian di situ ada kapaknya, kemudian kapaknya nggak kayak kapak sekarang. Kapaknya dari batu, bayangkan. Lawannya binatang yang buas. Nah, kehidupan itu berawal menurut teori out of Africa. Kehidupan itu berasal dari Afrika, Ethiopia. Kemudian mereka akhirnya mengembara, berpindah sampai menyebar ke dunia. Ya.
Dan negara-negara yang mengenal tulisan itu beda-beda masanya. Ada yang 2000 sebelum Masehi, ada yang 1000 sebelum Masehi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Iya. Kamu itu apa sama kayak gereja? Iya, mamut sama kayak gajah ciri-cirinya. Tapi mamut itu bulunya tebal, dia hidupnya di daerah kutub. Kamu pernah lihat film Ice Age enggak? Nah, mamut kan bintang utamanya. Nah, sama seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ada Ustaz. Berarti zaman dulu tuh orang itu dari hewan terus ke manusia gitu. Hewan berarti enggak. kita manusia. Enggak, itu teori ya. Kalau kita membaca teori evolusi, manusia itu ya manusia. Kalau yang kera, manusia mirip kera itu masanya mereka. Mereka punah, muncul lagi manusia kayak kita. Jadi kita itu generasi makhluk yang kesekian. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ustadz akan membagi kalian menjadi kelompok ahli. Diingat-ingat. Coba yang ini berdiri dulu. Ada kelompok ahli Paleolitikum. Coba saya sebutkan, ada Angel, Sonia, Talia, Tata, dan Zizi. Nanti di sini, ya. Oke. Kemudian ada kelompok ahli Mesolitikum. Mesolitikum. Oke, di sini ya, diingat-ingat. Ahli Neolitikum, ada Nindi, Akila, Vida, Caca. Di sini ya. Yang terakhir, ahli Megalitikum, ada Putri, Raras, Catherine, dan Ayah sama Filza. Di sini ya. Oke, silakan semuanya moving ke kelompok ahlinya masing-masing. Baik, berikutnya anak-anak, apa yang harus kalian lakukan di kelompok ahli? Silakan diperhatikan ya. Tugas kalian, 1, menjadi ahli bagi kelompok asalnya sesuai dengan materi yang diberikan. Kemudian yang kedua, mengikuti diskusi ahli dengan aktif dan maksimal, nggak boleh pasif. Oke, menjadi andalan bagi kelompok asalnya. Nah, kalian itu per individu adalah penanggung jawab dari materi yang kalian dapatkan. Oke. Kemudian mengimbaskan materi, jadi nanti materi yang kalian dapatkan di kelompok ahli, kalian akan bawa lagi ke kelompok asal. Nah, nanti akan membagikan lembar kerja kelompok ahli. Jadi, lembar kerja ini, ada lembar kerja Paleolitikum, nanti kalian diskusikan. Ada lembar kerja Neolitikum, ada lembar kerja. Jadi masing-masing ahli ada lembar kerjanya. Dan nanti kalian bisa searching materi sesuai yang ada di QR code atau sesuai dengan yang ada di internet. Boleh dari buku yang kalian miliki, boleh dari jurnal misal yang Mega di sana ya. Megalitikum loh ya. Pak Neo. Oke. Baik, sudah mendapatkan semua. Baik, untuk mendukung ininya, Ustadz ada materi yang ini bisa kalian akses di QR code, atau kalau nggak mau QR code atau nggak ada tetheringan bisa pakai ini ya. Ini Ustadz bagikan materi. Baik, silakan yang sudah dapat LK kelompok diisi dari sekarang. Dan kelompok ahli memiliki tanggung jawab penuh untuk materi yang telah diperoleh. Harus saling berdiskusi ya, harus tahu. Ingat tujuan pembelajarannya tadi, kalian harus bisa menjelaskan bagaimana kondisi sosial ekonomi dari masyarakatnya.
Deli tadi. Nah, ini kan ada yang di belakang ini kan satu pecah. Jadi nanti kalian bisa tambahkan ini apa? Mungkin waktu diskusi hanya 20 menit ya. 20 sampai 25 menit. Saya editor ya. Saya udah punya rumah, udah orang-orang jangan kita sampai. Iya, dia semakin bisa lebih maju. Kita akan tahu. Itu ya, kalau memang tidak ada apa-apa, karena nanti kalian harus satu orang mengutarakan. Ingat tuh ya, kamu tanggung jawabnya nggak hanya di kelompok ahli, kelompok asalmu nanti akan butuh informasi dari kamu. Jadi sebisa mungkin kamu harus expert dalam menjelaskan temanya, ya harus expert. Kalau mesolitikum ya bagaimana megalitikum harus tahu. Kelompok ahli ini ada nggak di sini? Yang satu kelompok asal? Nggak ada. Nah, berarti kamu nanti yang bagian megalitikum kamu harus ahli. Ya. Ya harus ahli, makanya ini mau diskusi. Oke. Ingat nanti ada kuis pengaturan. Iya, namanya tulisannya begini ya, Mbak. Ini loh. Joggen Mordinger. Ini loh. Baca J dibaca Y. Joggen. Gitu ya. Fokus, konsentrasi. Kalian di sini itu menimba ilmu menurut ahli masing-masing. Yang nanti kalian harus bertanggung jawab di kelompok asal. Yang batu aja. Canggih ya, Bun. Menggunakan otaknya 100%. Coba dulu zaman prasejarah nggak ada. Beda zaman ya Ustaz. Beda zaman ya Ustaz. Belum runcing, belum di apa? Di apa? Bukan di asah. Ya, jadi itu kata kuncinya. Jadi alat-alat paling masih kasar, ya. Itu ulekan, hampir sama seperti itu, tapi enggak masak udah bukan masak lagi. Jubirnya jadi siapa? Vida. Vida. Sudah sesuai perjanjian. Wes nggak apa-apa. Jubirnya siapa? Putri. Oke. Baik semuanya, tepuk konsentrasi. Baik, silakan jubir untuk menempati di sini. Silakan nanti
berurutan mulai dari yang paling tua sampai yang paling baru. Yuk. Iya, silakan dari kelompok Neolitikum. Masa Neolitikum adalah zaman batu muda. Di masa ini, manusia sudah mulai lebih maju daripada masa sebelumnya. Kemajuan ini didukung oleh kedatangan nenek moyang dari seluruh bangsa di Indonesia dan di dunia. Oke, pola kehidupannya? Pola kehidupan di masa ini, manusia sudah mulai menetap dan melakukan bercocok tanam dengan alat-alat yang sudah diasah. Yang sudah diasah. Oke, tepuk tangan untuk Neolitikum. Oke, berikutnya Megalitikum. Masa Megalitikum adalah masa yang belum mengenal tulisan. Cara memenuhi kebutuhan kehidupannya adalah dengan cara bercocok tanam, berternak, menjadi nelayan, dan membuat alat-alat dari batu. Nah, ini nanti lebih mendalam. Kalian nanti akan melakukan pengimbasan ke kelompok asalnya. Jadi nggak hanya mereka saja yang pandai menyampaikan, tapi juga kalian yang tidak presentasi juga harus bisa menyampaikan ke kelompok asal. Sehingga untuk menguji bagaimana ketepatan kalian tadi dalam berdiskusi, sekarang kita mempersiapkan untuk kuis kelompok ahli, ya. Jadi untuk mengetahui ahli siapa ini di antara ahlinya ahli. Yang paling ahli, ya. Jadi seperti itu. Silakan tepuk tangan untuk para presenter dari untuk Mesolitikum. Silakan dibagikan QR-nya. Untuk Paleolitikum silakan dibagikan, silakan di-scan. Megalitikum. Jangan masuk atau mulai dulu sebelum ada aba-aba dari Ustadz. Jangan mulai dulu sebelum ada aba-aba dari Ustadz. Kita mulainya menggunakan waktu, ya. No open book. 2, tidak ada open book, tidak ada open LKPD. LKPD-nya ditutup dulu karena ini memilih yang ahli dari yang ahli. 1, 2, 3, silakan dimulai dari sekarang. Setelah berjalan 10 menit, 5 menit lagi. Ya, ya. 9, 10. Oke, silakan disubmit. Ustadz akan lihat hasilnya. Natalia, ada Cahaya. Ini tertinggi berapa? Ya, Paleo tidak ada yang sulit. Meso apa ini yang sulit? Iya, kenapa? Ini masyarakat Mesolitikum di Indonesia sudah mulai mengenal kepercayaan dan penguburan mayat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penemuan lukisan pada dinding gua, yaitu lukisan manusia di Pulau Seram dan Papua. Lukisan tersebut mengandung makna bahwa maknanya apa? Orang melukis di gua, apakah merupakan gambar nenek moyangnya? Dan memiliki kekuatan magis sebagai penolak roh jahat? Apakah keindahan yang dimiliki manusia atau manusia prasejarah bisa hidup di gua dengan menghasilkan seni lukis yang memiliki nilai jual tinggi? Atau kehidupan di gua adalah kehidupan yang abadi bagi manusia karena gua adalah tempat aman? Yang paling cocok jawabannya itu adalah yang apa? A. Iya. Beri tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berhasil hari ini. Luar biasa ya. Baik. Jadi nanti yang tertinggi ini sudah Ustadz catat akan mendapat reward di next episode ya. Baik. Beri tepuk tangan untuk yang tertinggi. Oke, anak-anak, sekarang bantu Ustadz menyimpulkan apa pembelajaran yang kita peroleh pada pagi hari ini. Iya. Lebih mengenal zaman dulu. Lebih mengenal zaman dulu. Iya, mengenal kehidupan manusia masa praaksara sebelum dikenal tulisan.
Iya, mengenali alat-alat yang digunakan, termasuk tadi kalian sudah bisa mengurutkan, harus sudah bisa. Apa? Iya, apa? Iya, evolusi bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhan, ya. Sekarang kalian tinggal rebahan, udah bisa datang makanannya. Kalau dulu harus berburu, harus meramu dulu, ya. Oke, ada lagi? Ya. Mengenal ciri khas orang zaman dahulu. Iya, mengenal ciri khas atau kehidupan orang zaman dahulu. Beri tepuk tangan untuk kita semua, ya. Nah, anak-anak masih dalam HP-nya, ini secara umum ya, untuk evaluasi tadi udah itu adalah kuis, tapi sekarang evaluasi secara umum, silahkan kalian hanya dalam waktu 5 menit ya. Silakan langsung login lagi kemudian kerjakan. Nanti ya. Silakan. Kita nanti ya. Nanti langsung start. Yang udah langsung start. Iya. Sambil Ustadz menarik ini ya hasil LK-nya. Udah? Oke. Silakan, itu esai semua soalnya. Waktunya 5 menit saja. Kalau Ustadz minta submit berarti harus di-submit. LK-nya. Lima, 6, 7, 8, 9, 10. Submit semuanya. Tepuk tangan untuk hari ini. Anak-anak, semua udah submit ya evaluasinya. Baik, sekarang perhatikan Ustadz. Jadi, kalau misalnya tadi kita pelajari, halo Mbak Hana, ya, kita pelajari apa sih keterkaitan dari materi yang kita pelajari dengan surat yang ada di ayat Al-Quran? Wah, apa ada Ustadz keterkaitannya? Ada. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya, bunyinya seperti ini. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Siapa khalifah di muka bumi itu? Manusia. Ya, jadi kita diturunkan di bumi sama halnya dengan manusia yang kita pelajari tadi zaman purba. Jadi harus apa? Selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan. Selalu bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Baik anak-anak, sekarang untuk pertemuan berikutnya, kalian nanti akan kembali ke kelompok asal, tapi dengan syarat kalian harus sudah mencari banyak informasi. Karena pertemuan berikutnya kalian akan membuat hasil karya yang kalian tuangkan, boleh dalam bentuk Canva, boleh dalam bentuk infografis atau foto editing atau yang lain, dan boleh dalam bentuk apa? Yang manual, kertas manila. Silahkan bawa bahan-bahannya untuk berkreasi di pertemuan berikutnya. Sambil nanti mengingat-ingat lagi apa-apa saja yang informasi penting yang harus disertakan. Jelas? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada, oke. Baik, untuk kelompok asal nanti tetap sama seperti yang tadi ya. Jadi kelompok ahli harus aktif untuk menjadi pionernya, penggeraknya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Baik ya, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Kalian luar biasa. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima